Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saleh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari berbagai macam virus dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 5, pada pembelajaran kelima bagian 1, yaitu tentang Rasulullah idolaku. Selamat belajar. Anak-anakku, Pak Guru selalu mengingatkan untuk sama-sama kita jaga sholat 5 waktu kita. Karena dengan menjaga sholat yang 5 waktu, maka itu adalah pembeda antara kita dengan orang kafir, antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya, binatang ataupun yang lainnya. Jangan lupa juga mengaji. Yuk mengaji setiap hari. Belajar mengaji dengan gurumu, mengaji dengan ibu dan bapakmu, adik-adikmu, dan kawan-kawanmu, supaya engkau menjadi ahlul Quran. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, silakan dibaca. Baca dengan baik. Anak saleh, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 5, Rasulullah idolaku. Tentu kalian tahu bahwasanya jumlah nabi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi. Yuk sama-sama kita nyanyikan nama-nama 25 rasul dengan nada kisah sang rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Nabi kita, Muhammad Nabi kita. Silakan anak-anak ulang-ulang kembali sampai hafal. Demikian tadi nama-nama nabi dan rasul yang berjumlah 25. Jika kalian ditanya siapakah idolamu, maka jawablah Rasulullah adalah idolaku. Mengapa demikian? Karena Rasulullah adalah yang harus kita idolakan. Karena Rasulullah memiliki sifat-sifat terpuji, memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita idolakan Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah di surga kelak. Namun kita jika mengidolakan superstar, bintang film, artis, maka belum tentu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita idolakan Rasulullah sebagai idola dalam hidup kita, sebagai panutan dalam hidup kita, sebagai suri teladan dalam hidup kita. Dan uswah hasanah atau teladan yang baik bagi kehidupan kita dan manusia. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Anak-anakku semuanya, mari kita ikuti kisah teladan daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Yang pertama, yaitu kisah teladan tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman kepada Allah dan Raja Jalut yang kafir terhadap Allah. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Jalut dan tentara Talut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Kisah ini berlanjut dengan wafatnya Raja Talut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Daud menjadi raja dan memberikan kerajaan kepada Nabi Daud serta memberikan pengetahuannya. Kemudian Allah pun mengangkat beliau menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu sebuah kitab Zabur. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 55 tentang kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Selain kitab Zabur, keistimewaan Nabi Daud atau mukjizatnya Nabi Daud adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaannya Nabi Daud adalah kerajaan yang kuat dan belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Sehingga Nabi Daud ini selalu mendapatkan kemenangan dari setiap peperangan dan dapat menduduki tahta kerajaannya atau menjadi raja selama 40 tahun. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin tanpa menggunakan api lagi atau memanaskan besi tersebut dengan api, dan dapat membentuk baju-baju perang serta peralatan perang yang lainnya dari besi dengan menggunakan langsung tangannya tanpa bantuan apapun dan dari siapapun. Selanjutnya, Nabi Daud juga adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Daud pun memiliki keistimewaan, yaitu berupa suaranya yang sangat merdu. Sehingga jika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat Allah, maka seluruh makhluk terdiam dan mengikuti tasbihnya daripada Nabi Daud alaihi salam. Baik anak-anak semuanya, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Daud adalah: yang pertama, Nabi Daud menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud gemar bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam adalah pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara emas ataupun bagus. Yang kelima, yaitu Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan kebiasaanku, aku akan berusaha mengikuti tauladan daripada Nabi Daud alaihissalam yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan senantiasa
mengagungkan dan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, mari kita simak tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, maka yang menggantikan posisinya sebagai raja adalah Nabi Sulaiman. Dan mukjizat yang paling terkenal daripada Nabi Sulaiman adalah Allah memberikan mukjizat seperti halnya Nabi Daud alaihi salam yang dapat berbicara kepada binatang, pun Nabi Sulaiman bahkan melebihi ayahnya sendiri, yaitu dapat berbicara dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik binatang, angin ataupun jin, dan seluruhnya menjadi bala tentaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman alaihi salam dikisahkan adalah nabi yang paling kaya. Bahkan kekayaannya sampai saat ini tidak ada yang menandingi daripada kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun walaupun kaya raya dan berkuasa sebagai raja, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman yang lengkap dapat kamu pelajari di buku-buku yang lain ataupun di video-video di dalam YouTube. Nah, adapun pelajaran yang perlu kita petik adalah Nabi Sulaiman bukan hanya memerintah kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Dan Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Serta Nabi Sulaiman meskipun kaya raya dan berkuasa tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap dan kebiasaanku atau kebiasaan kita harus mengikuti teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, tetap patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Baik anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan banyak mengandung manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.